Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 14 Agustus, hari Senin, jam 10:53 pagi di New York. Kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari salah seorang teman kita, yaitu @wahyudi pramono 9317. Ini video udah cukup lama teman-teman, Soul, Body, and Mind. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, bagus, terima kasih pencerahannya. Mohon tanya, posisi jiwa ada di mana? Wow, menarik ya. Nah, sebelum saya jawab, teman-teman mungkin tidak ada salahnya kalau ini kita update ulang, karena ini video udah cukup lama, jadi saya pun juga harus mengupdate ulang teorinya itu bagaimana. Ya, kita coba jawab teorinya dulu. Sebelum kita jawab pertanyaannya, kita akan coba jawab teorinya dulu ya. Oke, mari kita ke papan tulis. Bentar, saya siapkan dulu papan tulis. Oke, papan tulis sudah siap. Ya, mari kita kembali ke teori dasarnya. Jadi teori dasarnya adalah seperti ini teman-teman. Jadi di awal itu adalah soul. Ya, teori ya teman-teman. Mau setuju boleh, gak setuju ya boleh. Semua orang punya pendapat masing-masing. Tapi ini adalah dasar teori yang saya lihat berulang kali polanya sama. Saya berulang kali belajar dari banyak guru spiritual. Pola ini kurang lebih hampir sama. Ya, mungkin bahasanya bisa berbeda-beda, istilahnya berbeda-beda, tapi polanya, garis besarnya, blueprintnya kurang lebih sama. Oke? Mari kita lihat. Awalnya kita adalah soul. This is who we really are. Ya, jadi kita awalnya adalah soul. Jadi kalau misalkan nanti kita mati, kita akan kembali lagi kepada soul. Ya, jadi soul ini adalah eternal, teman-teman. Soul ini adalah nggak punya umur. Soul ini nggak punya waktu. Soul ini nggak bisa tua, nggak bisa sakit, nggak bisa. Ya, jadi everlasting. Dia tuh selama-lamanya. Nggak ada ceritanya soul mati, nggak ada. Ya, demikian juga soul itu nggak mungkin bisa tersinggung, nggak mungkin. Ya, jadi nggak ada namanya soul tersinggung, sakit hati, terhina. Ya, nggak mungkin. Ya, soul juga nggak bisa, wah happy, senang dipuji-puji, nggak suka dimaki-maki, nggak mungkin. Ya, karena soul itu netral. Di dalam dunia soul nggak ada baik, nggak ada buruk, nggak ada. Lalu dunia baik dan buruk ada di mana? Nanti kita ketemu pikiran. Oke? Nah, ini adalah awal kita. Jadi kalau misalkan kita lihat dari hidup, ya, awal kita hidup tuh ada di sini. Dan ending kita hidup pun juga ada di sini. Ini teman-teman. Ya, jadi namanya soul. Ini nanti kalau misalkan, ya, sekarang kita semua masih hidup, nanti pada saat kita mati, ya kita akan kembali lagi ke soul. Ya, soul ini everlasting. Ya, paham ya? Oke, mari. Sekarang kita lanjutkan lagi teori kita. Lalu kemudian, soul ini kalau mau mengalami dunia materi, hidup di bumi, kamu mau experience something, perhatikan kata experience ya. Experience something, kamu ingin mengalami sesuatu, maka kamu bergabung dengan namanya tubuh di sini, betul? Karena tubuh inilah yang bisa mengalami langsung di dalam dunia materi. Jadi kalau sekarang ditanya apakah soul bisa mengalami dunia materi tanpa lewat tubuh, jawabannya tidak bisa. Oke? Jawabannya tidak bisa. Jadi supaya soul bisa mengalami sesuatu di dunia materi, maka kita perlu body. Body inilah yang terkonek langsung dengan dunia materi, otomatis. Ya, paham ya? Sama juga sekarang, kamu bisa nggak lihat sesuatu tanpa lihat mata? Ya nggak bisa. Ya, jadi mata itu ada perantaranya. Kamu bisa mengalami sesuatu, mengalami suatu pengalaman namanya melihat. Itu perlu indera. Karena indera itulah yang berkoneksi langsung dengan dunia materi. Sehingga kamu bisa melihat, kamu perlu indera. Kalau sekarang inderamu rusak, maka penglihatanmu ya juga nggak akan bisa. Ya, itu teorinya begitu ya. Sama juga kamu mau mencium sesuatu, kamu mau merasakan sesuatu, misalkan merasakan makanan enak apa enggak, lewat lidah. Kamu tidak bisa merasakan makanan pakai tangannya, nggak bisa dong. Ya, jadi kita merasakan makanan pakai lidah. Kamu mencium sesuatu pakai hidung. Ya, mengalami. Jadi indera ini membuat kita mampu untuk mengalami sesuatu yang ada di luar kita. Kalau indera kita rusak, maka ya kita nggak bisa mengalami. Misalkan, penciuman saya rusak karena kena pandemi kemarin, misalkan. Wah, ya saya nggak bisa mencium bau makanan yang enak, bau minyak kayu putih, bau makanan yang membusuk. Ya, nggak bisa ditercium. Kenapa? Karena inderanya rusak. Jadi indera itulah yang membuat kita mampu untuk mengalami satu hal di dunia luar. Paham ya konsepnya ya? Nah, lalu kemudian teman-teman bergabungnya soul dan body, ini saya salah gambarnya begini ya. Seperti ini.
Bergabungnya soul dan body ini akan membentuk yang namanya apa? Betul sekali. Ini akan membentuk namanya pikiran. Jadi, namanya pikiran ini hanya bisa ada kalau ada satu soul dan body. Paham ini dulu. Jadi, nggak mungkin bisa ada pikiran kalau tidak memenuhi 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi, kalau sekarang bodinya rusak, tersisa cuma soulnya, ya mati. Itu namanya orang mati, betul? Kalau udah mati, itu apa artinya mati? Tubuhnya rusak. Kalau tubuhnya rusak, maka apa yang terjadi? Kamu tidak bisa lagi meng-experience something di dalam dunia materi. Nggak bisa. Apa yang terjadi dengan pikiran? Ya pikiranmu juga pasti akan ikut mati. Karena syarat supaya pikiran bisa ada, 1 tambah 2. Harus ada faktor 1, nomor 1, dan faktor nomor 2. Harus ada faktor soul dan ada faktor body. Oke, sampai sini bisa diikutin nggak? Bisa ya, mudah ya. Oke, sekarang namanya tubuh ini bisa tua. Jadi tubuh ini melekat dengan namanya waktu. Ya, jadi namanya waktu di sini ada namanya past, ada namanya now, ada namanya future, betul? Ada jarak yang memisahkan semuanya. Jadi tubuh nih harus tunduk pada hukum materi, harus. Jadi kalau misalkan sekarang saya di New York, teman-teman di Jakarta, ya saya mau pergi membawa badan saya. Ya saya harus melewatin jarak. Ya, saya harus tunduk pada namanya waktu, ruang dan waktu. Jadi sekarang kalau jaraknya misalkan 10.000 kilo, ya saya harus menempuh itu dengan cara mengorbankan waktu. Nggak bisa terus mendadak tiba-tiba saya menghilang lalu kemudian muncul di depan Anda. Hei, halo. Saya bisa mendadak, hilang muncul. Nggak mungkin. Kenapa? Karena ada hukum materi. Jadi di dalam dunia materi itu ada hukum-hukumnya. Ya. Nah, ini teman-teman, ya, ini namanya tubuh ini harus tunduk. Saya juga harus tunduk pada hukum materi. Ya, namanya tubuh ya pasti tambah tua dengan seiringnya waktu. Dan kalau orang sudah semakin tua ya semakin fungsi-fungsi tubuh semakin pelan, ya sudah tidak seoptimal ketika muda. Dan bisa nggak saya punya keinginan, saya maunya mau muda terus? Nggak bisa. Ya, namanya tubuh ya pasti ada lahir, pasti ada mati. Dan ini proses alamiah. Nggak ada kamu mengatakan pilih mana, lahir apa mati. Nggak ada. Nggak ada kamu mengatakan seperti ini, lahir lebih mulia daripada mati. Mati itu berarti musibah. Mati itu berarti kesialan. Hah? Lahir dan mati ada sebuah siklus yang alamiah dalam tubuh. Nah, siapa yang memberikan judge ini mulia apa enggak? Ya, ini dia tukang judgment-nya. Ini dia yang memberikan judgment. Ini dia yang memberikan analisa, betul ya? Tugasnya adalah pikiran. Apakah pikiran salah? Enggak. Pikiran tidak salah. Jadi pikiran itu memang tugasnya seperti itu. Supaya apa? Supaya tujuannya dari pikiran adalah satu tujuan, yaitu agar saya bisa survive dalam hidup ini. Itu tugas pikiran. Tubuh tidak punya kecerdasan. Tapi kalau tubuh tanpa pikiran, ya kamu akan jadi zombie. Kamu bergerak, tapi bergerakmu seperti zombie. Ya, tapi begitu kita punya pikiran, ya binatang pun punya pikiran ya, sama ya. Sehingga kita tuh bisa belajar. Misalkan saya lihat api itu panas, bara api panas. Mungkin di awal saya goblok, gak ngerti. Kemudian saya pegang bara api, aduh panas, melepuh tangannya. Maka kemudian lain kali, data itu disimpan oleh pikiran. Sehingga lain kali saya lihat ada bara api, jangan pegang. Ya, memori, betul. Analisa. Oh, berarti lain kali kalau gue pegang itu, tangannya melepuh. Lain kali jangan dipegang. Ya, judgment. Oh, kalau itu panas. Ya, bagus bagi saya. Ya, saya nggak suka panas. Ya, suka, nggak suka. Polaritas, betul. Memang itu tugasnya pikiran. It's okay, gak ada yang salah. Jangan mengutuk pikiran, memang begitulah. Tujuan utamanya pikiran adalah survival. Ingat sekali lagi, jangan mengutuk pikiran. Memang pikiran seperti itu. Oke, pikiran memang programnya seperti itu. Jadi kalau ada ajaran mengatakan, mari kita kutuk ego kita. Waduh. Mari kita hidup dengan no mind. Gak usah pakai pikiran. Wah, sorry Jack, saya gak setuju dengan itu. Ya, sorry. Ya, mohon maaf sebelumnya saya gak setuju dengan itu. Oke? Paham ya? Sampai sini dulu bisa diikutin. Sehingga dari sini kalau misalkan kita konsisten dengan teori ini, maka ketika nanti kita mati, maka mind kita mati nggak? Mati. Kalau mind kita mati, apa mungkin ketika kita nanti mati meninggalkan soul, lalu kemudian kita
masih punya rasa balas dendam, masih mau jadi hantu gentayangan, atau masih merasa bahwa ini baik itu buruk, masih gak terima ini gak terima itu, masih punya keinginan ini keinginan itu, mungkin gak? Sulit. Kenapa? Karena itu hanya ada di zona pikiran. Semua keinginan, desire, itu semua ada di mana? Di zona pikiran. Apa mungkin soul bisa punya desire? Menurut saya tidak mungkin. Ya, kenapa? Karena soul ini beda dunia. Dia ada di zona energi. Apa mungkin kamu bisa menghakimi energi? Nggak mungkin. Kamu tidak bisa bilang, ini energi positif, ini energi negatif. Itu yang mengejudge adalah pikiran. Karena pikiran itu menciptakan sebuah persepsi. Dan persepsi dari pikiran bisa dipertanyakan. Ya, mana ada energi positif, energi negatif? Coba saya tanya sekarang. Energi itu semuanya netral. Mana ada energi positif, negatif? Seandainya sekarang saya cabut pikiran kamu. Seandainya something bad happen to your mind. Mungkin kamu lupa ingatan. Mungkin kamu jatuh, gangguan ingatan dan segala macam. Pertanyaan saya jawab pertanyaan saya adalah, apa mungkin kamu masih percaya ada energi negatif, ada energi positif? Ya apa mungkin? Ya, sehingga sekarang, yes betul, ketika kamu hidup untuk survival, kamu perlu mind. Betul. Ya, sehingga kamu sekarang menyadari bahwa, ya betul, ini satu paket yang tak terpisahkan. Bahwa kita dalam hidup ini perlu body, perlu mind, perlu soul. Perlu semuanya. Ini yang dibutuhkan dalam hidup. Ketika kamu hidup. Tapi hidup kamu kan tidak selamanya. Hidup kamu kan cuma temporary. Betul? Hidup kamu cuma sementara. Tidak ada orang di sini. Mau kamu sesuci apapun kamu. Mau kamu semulia apapun kamu. Atau sehina apapun kamu. Senista apapun kamu. Sedosa apapun kamu. Ada nggak orang yang bebas dari tua? Ada nggak orang yang bebas dari hukum gravitasi? Ada nggak orang-orang yang bebas dari hukum jarak, ruang, dan waktu? Nggak ada. Ya, kenapa? Karena baik dan buruk itu cuma zonanya sini. Coba kalau sekarang kamu misalkan bertemu dengan si A misalkan. Nah, si A ini adalah orang yang kamu anggap mulia banget. Wah, ini udah kayak utusan Tuhan. Muliaannya minta ampun ya. Seperti malaikat tidak bersayap. Wah, ya bagi kamu ini mulia. Nah, kamu menciptakan mulia ini siapa yang mengutamakan kata mulia? Adalah pikiranmu, betul? Ini ada persepsimu. Segala sesuatu yang menjadi produk dari pikiran ini cuma temporary. Ini tidak ada yang absolut. Ini bisa dipertanyakan. Questionable. Sehingga suatu saat misalkan kamu bertemu dengan orang lain, atau suatu saat si A ini ternyata terbukti, ya ternyata si A ini bajingan ternyata. Gak semulia seperti kamu kira. Ternyata si A ini koruptor. Ternyata si A ini menipu. Dia menggunakan kemuliaannya untuk menipu banyak orang. Ya, menjebak kiri, menjebak kanan, lalu kemudian pura-pura ngeles kiri, ngeles kanan. Ya, padahal dia merugikan banyak orang. Maka mendadak sekarang, ternyata si aku nggak begitu ya. Maka di mana kemuliaannya? Hilang. Sekarang menjadi hina. Oh, ternyata si A itu hina. Waduh, gimana nih orang yang tadinya mulia sekarang jadi hina? Itulah kerja pikiran. Tidak ada yang dalam pikiran ini everlasting. Kamu sekarang membenci golongan A. Orang A, suku A, ya Sara gitu misalnya. Apapun suku, agama, ras antar golongan, kamu mainkan itu. Itu yang kamu mainkan itu ada sebuah pemikiran yang temporary. Suatu saat mungkin kamu mengalami kejadian A, kejadian B, kejadian C. Kamu bisa tiba-tiba mengubah pikiran kamu bumi dan langit. Orang yang kamu benci tiba-tiba bisa menjadi orang yang kamu puji-puji. Orang yang kamu puji-puji bisa berubah menjadi orang yang kamu benci. Artinya kamu mau pro ataupun mau kamu kontra, kamu mau benci ataupun kamu suka, itu semuanya cuma temporary. Karena itu orang-orang spiritual bilang jangan peduli sama makian dan pujian. Itu semua cuma datang dan kenapa? Itu semua adanya di zona pikiran. Zonanya mind. Nah, saking kuatnya mind, saking hebatnya mind, ingat mind ini diperlukan ya untuk survival. Saking kuatnya mind, orang tidak menyadarin. Nah, itu perbedaan antara orang spiritual, ya. Orang spiritual itu dengan orang biasa. Kalau orang biasa dikontrol oleh mind, dia tidak menyadarin pikirannya. Nah, menyadarin pikiran, Pak. Memang yang menyadarin siapa? Yang menyadarin apakah soul? Bukan. Ya, nah ini sambung lagi. Ya, perhatikan saya sambung lagi nih. Makin ke dalam lagi. Soul, body, mind menjadi satu. Inilah yang disebut dengan diri.
self, diri. Soul, body, mind. Gabung menjadi satu, membentuk self. Inilah yang mengamatin pada saat kamu hidup. Inilah pengamatnya. Jadi pada saat kamu meditasi, kamu pada saat meditasi ini melepas, ya kebanyakan kita lepas dari pikiran, melepas dari tubuh, melepas juga dari soul, kita kembalikan ke singgasana kita pada saat hidup adalah ke self, bukan ke soul. Kalau kamu mau meditasi, kita akan kembali ke soul. Enggak. Ngapain? Karena nanti pada saat kamu mati, kamu juga pasti akan kembali ke soul kok. Tapi ketika kamu sekarang menjadi self, menjadi diri, ya ini disebut dengan true self. Hati-hati, pikiran juga bisa menciptakan self. Ya, true self adalah orang yang bisa mengamatin pikiran, mengamatin body, mengamatin soul. Mengamati itu artinya apa? Mengamati itu artinya menjadikan dirimu sebagai subjek, menjadikan barang yang kamu amatin sebagai objek. Sehingga kamu mengetahui kalau saya mengamati pikiran saya, berarti saya bukan pikiran. Kalau saya mengamati tubuh saya, berarti saya bukan tubuh. Kalau saya mengamati soul saya, merasakan soul saya bukanlah soul. Yes, betul. Anda nggak salah. Itulah ketika kita meditasi, kita pulang menuju singgasana kita, pulang kepada true self kita. Sehingga sekarang kita mengamatin pikiran, sehingga untuk periode waktu 20 menit, 30 menit, kita keluar dari pikiran, kita menjadikan pikiran sebagai objek. Sebelumnya, kamu berpikir saya adalah pikiran. Ya percaya, ya pikiran menciptakan apa? Pikiran menciptakan apa? Pikiran menciptakan identitas. Nama lah, ya. Apalagi jabatan lah, jenis kelamin lah, whatever lah, nama baik lah, segala macam. Kalau ada orang menghina saya, Irwan, goblok kamu. Kamu goblok, kamu keminter aja. Sok tahu aja. Oke? Wah, kemudian saya tersinggung. Saya tuh siapa? Yang tersinggung tuh siapa? Betul. Kalau kamu tersinggung, berarti kamu berada di sini kan? Berarti saya menempatkan kesadaran saya pada pikiran, sehingga saya mengatakan, who am I? Saya adalah pikiran dan semua produk-produknya. Ya, tapi kalau kamu menempatkan posisimu pada diri, pada self, apa mungkin kamu tersinggung? Ketika ada orang lain menghina kamu, apa mungkin kamu tersinggung? Kan enggak. Gak mungkin, karena yang bisa tersinggung cuma ada di zona pikiran. Sampai sini bisa dipahami gak? Ya, sehingga ini bisa menjawab pertanyaan dengan teori yang konsisten seperti ini bisa menjawab banyak sekali pertanyaan mengenai hal-hal yang mungkin kita bingung dalam hidup. Tentu saja ini cuma teori ya teman-teman. Teman-teman boleh setuju, boleh nggak setuju, namanya juga berteori, ya teori. Tapi yang penting adalah kita konsisten dengan teori kita. Kita uji teori kita apakah ini benar atau tidak. Setiap hari kita uji. Sementara inilah yang saya anggap benar. Dan hanya karena dianggap benar bukan berarti kita close mind, kita tetap open mind. Ya, siapa tahu ada tambahan ilmu baru, ada update baru, kenapa tidak? Ya, tapi ini sudah cukup menjawab sementara ini ya. Sudah cukup menjawab banyak pertanyaan. Misalkan, Pak, kalau nanti ada orang mati gentayangan balas dendam mungkin nggak? Menurut saya tidak mungkin. Ya, menurut saya sekali lagi bisa benar, bisa salah, dan nggak ada yang tahu. Betul? Mungkin nggak sekarang misalkan ada si A membunuh saya. Ya, saya mati dibunuh sama si A, lalu kemudian saya nggak terima, lalu kemudian saya gentayangan, lalu kemudian saya hantui si A, awas kamu ya, awas kamu, saya harus balaskan dendam saya. Menurut saya nggak mungkin, karena dendam itu hanya ada di zona pikiran. Ya, ketika pikiran mati, tubuh mati, maka apa yang terjadi? It's gone. Ya, everything back to source. Everything back to network. Anda belajar teori ini paling gampang lihat dari mana? Dari mimpi. Betul? Nah, dari mimpi. Apa yang bisa Anda bawa dari mimpi? Experience. That's it. Only experience yang bisa kamu bawa dari mimpi. Sama kan? Ketika itu berakhir, maka kan kamu mati dalam mimpimu. Kamu bangun, maka kamu harus mati dalam mimpi. Nah, ketika kamu mati dalam mimpi, kamu bangun, bawa apa dari mimpi? Bawa emas. Bawa apalagi koin keberuntungan. Bawa harta karun. Kan enggak. Segala sesuatu yang baik ataupun buruk di dalam mimpi, semuanya ada kamu bawa. Yang kamu bawa cuma satu, experience-nya. Dan ketika kamu bangun, ya kamu mengetahui itu tidak nyata. Ya, lalu buat apa saya pusing dengan mimpi, benar kan? Apakah mungkin kamu diadili karena mimpi? Kemarin malam saya mimpi selingkuh dengan Maria Ozawa. Ya, wah, saya jalan-jalan cium-ciuman dengan Maria Ozawa. Lalu kemudian pagi-pagi saya cerita dengan istri saya, weh,
kemarin malam saya mimpi kencan dengan Maria Ozawa. Lalu kemudian saya diadilin gitu, lalu istri saya marah, berarti kamu sudah mengkhianatin cinta kita. Kamu akan saya tuntut di pengadilan. Kamu harus bertanggung jawab dengan mimpimu. Hah? Wah, kan cuma mimpi. Mimpi kan nggak nyata. Ya, apa ada orang diadili karena mimpi? Kalau orang berjualan karena mimpi banyak ya. Tapi kalau orang diadili karena mimpi, paham maksud saya? Oke. Pause video ini kalau teman-teman terlalu cepat ini, silakan di pause. Nah, karena sebentar lagi saya akan menuju ke pertanyaannya. Ya, muter-muter dulu. Kita buat supaya materinya jadi bisa dipahami. Oke. Pertanyaannya dari Pak Wahyudi ini adalah, lalu posisi jiwa ada di mana? Dari 3 itu tadi ya. Posisi jiwa di mana? Nah, sekarang supaya kita tidak salah, teman-teman, saya coba untuk mencari di Google. Jiwa adalah apa? Ya, kalau kita lihat di Wikipedia, jiwa juga diartikan sebagai seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan sebagainya. Ya, mari kita cek di sini. Ya, ini ya. Benih kehidupan. Nah, Sanskerta artinya jiva, dari kata jiva artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmani, imaterial dari seseorang. Setuju. Jadi biasanya jiwa dipercaya mencakup kepribadian, mencakup pikiran dan kepribadian, dan sinonim dengan roh, akal, dan awak diri. Ya, dalam teologi dan bla 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 bla, teman-teman bisa baca sendiri ya, dari filsafat dan segala macam. Begini begitu. Nah, tinggal teman-teman baca sendiri ya di sini ya. Ini supaya video kita tidak terlalu panjang ya. Nah, tidak tampak ya. Jadi jiwa ini adalah pengisi hidupnya ya. Ya, mari kita lihat di bawah lagi. People also ask. Artinya jiwa apa? Selain itu, jiwa juga merupakan kata benda yang berarti roh manusia, nyawa, seluruh kehidupan batin, sesuatu yang utama yang menjadi semangat. Maksud sebenarnya, isi yang sebenarnya, arti yang tersirat, buah hati, kekasih orang dalam perhitungan penduduk. Apakah jiwa dan roh itu sama? Jika didefinisikan secara luas, jiwa biasanya mewakili kehidupan. Perhatikan kalimat ini. Kasih sayang, kehendak, kesadaran. Sedangkan roh mewakili unsur-unsur yang lebih tinggi daripadanya untuk memahami kebenaran. Nah, ini linknya nanti saya kasih ya teman-teman. Bantu saya belajar. Saya mencoba untuk menjelaskan dengan kalimat yang mungkin lebih sederhana. Ya. Nah, kalau saya melihat teori seperti ini, ada body, soul, and mind, ya, sehingga ini kemudian membentuk self, ya, dari self ini kemudian mengisi hidup. Menurut saya hidup itu sendiri adalah jiwanya. Beda ya. Apakah jiwa sama dengan soul? Saya kok nggak setuju. Enggak. Ya, soul itu sudah alamiahnya begitu. Tapi kalau jiwa itu ada sebuah akibat. Ya, jadi soul ini bukan sebuah akibat. Pada saat akhir, soul ini yang tersisa. Ya, apakah soul sama dengan jiwa? Ini saya hapus dulu, salah. Apakah soul sama dengan jiwa? Kita diskusi ya. Apakah soul itu sama dengan jiwa? Menurut saya enggak. Betul, saya setuju dengan kalimat itu. Soul tidak sama dengan jiwa. Karena soul ini, ya, jiwa ini ada sebuah akibat. Jiwa ini hanya bisa akan terjadi kalau kita bilang, ini sama seperti hidup kan, benar nggak? Hidup ini hanya akan bisa terjadi kalau ada soul, body, and mind bersatu sebagai akibatnya. Betul, akibatnya. Akibatnya. Sedangkan soul ini gak perlu kamu mau percaya kayak gak percaya kayak, ini bukan sebuah akibat. Pada saat kamu mati yang tersisa cuma ini. Kita sebut ini sebagai sisa yang abadi. Karena memang ini who you really are. Betul? Ini kan kamu sebenarnya. Jadi kalau kamu awalnya adalah soul, maka kamu sekarang pulangnya juga sebagai soul. Ya, sedangkan jiwa, nah, saya tanya, ketika kamu mati punya jiwa nggak? Enggak. Apakah terus sama dengan soul? Enggak. Jiwanya sebuah akibat bergabungnya soul dan body dan mind membentuk sebuah hidup namanya. Hidup itu ada sebuah akibat. Ya, kalau kita lihat sekarang apa bedanya orang hidup dan orang mati. Kalau nanti saya sudah mati, teman-teman, maka tubuh saya nggak bisa bergerak lagi. Apakah saya bisa marah ketika saya mati? Enggak. Loh, kenapa? Ya, karena pikirannya mati, karena tubuhnya mati. Apakah saya bisa bergerak? Enggak. Ya, supaya saya bisa bergerak lagi, maka apa yang terjadi? Maka sekarang soul saya harus masuk dong, benar?
soul masuk, maka kalau soul masuk, maka saya jadi hidup kan, tubuh saya bisa bergerak. Ya pikiran saya itu mendadak jadi berpikir lagi, mendadak saya ingat dendam saya, mendadak saya berpikir tentang fobia saya, tentang ketakutan saya, tentang kesombongan saya misalkan. Nah, maka hidup. Supaya ini hidup, maka kita perlu soul untuk masuk kan. Ya. Sehingga kalau ini soul sudah masuk ke dalam tubuh, semuanya sudah nyala, maka bentuklah hidup. Hidup itulah menurut saya adalah jiwa. Ya, ini sebuah akibat, sebuah jiwa. Jadi kalau ditanya, jiwa itu ada di mana? Wah, seolah-olah seperti jiwa itu sama seperti body dan mind. Enggak. Ya, ini kalau body dan mind dan soul, betul kalau saya anggap ini sebagai satu hal yang satu golongan ya. Satu golongan. Sedangkan jiwa ini bukan. Jiwanya sebuah akibat. Jiwa itu adalah hidup itu sendiri. Ya. Sehingga kamu bisa hidup adalah hasil dari sebuah akibat 1 tambah 2 tambah 3. Begitu nanti ada satu hal yang rusak, maka ya yang terjadi kamu akan mati. Dan kalau kamu mati, jiwamu kemana? Ya tidak ada. Ya kamu tidak nomor hidup ya. Saya lebih suka dengan istilah jiwa ya. Itu lebih mirip dengan hidup itu sendiri. Sebagai kata sifat, bukan kata benda, sebagai kata sifat. Jadi nggak bisa dibendakan, nggak bisa. Sedangkan kalau kita ngomong soul, body, and mind, bisa kita sebutkan sebagai kata benda, bisa dibendakan. Paham maksudnya? Ya, itu teman-teman menurut saya ya. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini hanya untuk didiskusikan. Saya tidak pernah ngeklaim bahwa saya paling benar. Enggak, ini belum tentu benar. Nah, disitulah fungsinya kita berada di dalam grup ini untuk saling berdiskusi, saling memberikan informasi. Ya, ini nanti sudah saya kasih teman-teman linknya, baik link Google maupun link Wikipedia. Terima kasih buat Pak Wahyudi yang punya pertanyaan sangat luar biasa ini. Ya, teman-teman yang mau bertanya lagi tentang spiritual ataupun tentang apapun, tentang finansial, Anda boleh kan di YouTube seperti ini, atau Anda juga boleh tanyakan di email, melalui email kelas.irwanhero@gmail.com. Emailnya ada di kolom deskripsi. Teman-teman kalau misalkan suka materi finansial juga ada di kolom deskripsi. Baca-baca di kolom deskripsi, semua informasi ada lengkap di kolom deskripsi. Ya, segitu aja teman-teman video ini. Misalkan teman-teman ada yang mau ditambahkan, ada yang mau di-sharingkan, ada pertanyaan, ada hal yang tidak disetujui juga boleh. Mari kita sama-sama diskusi di kolom komentar ya. Thank you udah nonton video ini. Ketemu lagi di kuliah spiritual selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.